narasumber kita yaitu Kak Hendra Bimbang Fauzan. Yeay. Oke, Kak. Jadi tadi tuh gimana sih perjalanan ke sini? Mungkin agak lama juga ya. Iya banget sih. Insya Allah ya. Boleh diceritain dulu. Ya, kayak gimana? Sebelumnya terima kasih buat Teteh Tisya yang sudah membantu pada kegiatan hari ini untuk podcast Hikmah di Mabia. Dan sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua Departemen Kang Adit beserta jajarannya, karena juga kita tidak bisa memprediksi gitu ya situasi dan kondisi yang ada di jalan gitu ya. Padahal alhamdulillah tadi itu sudah persiapan, sudah zuhur gitu ya. Tetapi memang di perjalanan luar biasa hujan besar, dan tadi juga memang di Lembang tempat wisata jadi macet gitu ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, alhamdulillah bisa menyempatkan. Jadi tadi katanya Kang Hendra ini tuh kejebak hujan guys, gitu. Tapi nggak apa-apa, ini nggak akan bikin kita jadi nggak lanjut kegiatan hari ini. Nah, sebelum masuk ke podcastnya, aku pengen nanya nih Kang Hendra sendiri, gimana sih kesibukan akhir-akhir ini? Kebetulan kan Kang Hendra ini di akhir semester ya, nah pasti sibuk banget. Boleh nih di-sharing ke teman-temannya kesibukannya apa aja? Ya, mungkin untuk kesibukan, sedangkan sekarang semester 7 ya, jadi memang sedang sibuk-sibuknya untuk laporan, dan sudah laporan nanti ada sempro dan penyusunan sidang gitu ya, untuk sidang skripsi. Dan kalau kesibukan memang sekarang sedang sibuk beberapa organisasi gitu ya. Jadi ya sangat benar-benar harus bagi-bagi waktunya gitu ya. Terutama kan saya di organisasi beberapa sebagai ketua gitu, ketua umum. Jadi memang bukan hanya memikirkan pribadi saja, tapi memikirkan banyak orang gitu. Jadi luar biasa gitu. Keren banget ya. Nah, kalau untuk di kegiatan organisasinya nih Kang, gimana nih akhir-akhir ini Kang Hendra membagi waktunya gitu antara akademik sama organisasi? Yang memang di garis besar gitu ya, sebagai mahasiswa memang kita harus bertanggung jawab dulu, yaitu prioritaskan adalah kita sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan akademik gitu ya. Ya karena memang tidak mau gitu ya, kita sebagai mahasiswa dituntut harus bisa menyelesaikan perguruan kita sampai akhir gitu ya, selesai lah ya, maksudnya juga tepat waktu gitu. Dan saya juga belajar untuk manage waktu, mana yang memang prioritas, mana yang memang saya bisa tidak terlalu pentingkan gitu. Maksudnya juga saya tidak hadir juga, saya bisa ada yang mewakilkan saya gitu. Jadi memang di sini benar-benar harus intens lah ya untuk membagi waktunya gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini untuk pembelajaran di kuliah saya gitu ya lancar gitu ya, dan tidak ada yang diulang. Tetapi memang ada beberapa matkul yang diperbaiki gitu ya. Karena memang sangat luar biasa lah ya, mungkin terasa oleh teman-teman sekarang di pengurus Himabi gitu ya. Udah mikirin tugas gitu ya. Terus dikejar juga deadline-nya gitu ya. Tapi juga ada proker gitu ya. Itu mungkin luar biasa lah seperti itu. Oke, sesuai tema yang bakal kita hari ini sharing nih ya Kang ya. Nah, jadi kita ini pengen mengambil tema keorganisasian sendiri yang tadi udah dijelasin. Nah, aku pengen sedikit kasih tahu juga sama teman-teman yang lihat yang nonton video ini, sekalian sharing aja ya. Menurut aku sih ya, keorganisasian ini penting banget ya Kang ya untuk kita ke depannya. Dan sebetulnya keorganisasian itu bukan hanya gimana individu dan kelompok menuju tujuan yang sama, tapi gimana caranya kita untuk selalu solid, menjaga komunikasi, yang itu tuh yang bikin kita sulit dalam organisasi itu kan ya, komunikasi. Nah, mungkin aku pengen langsung nanya aja ya, menurut Kang Hendra sendiri, apa aja sih ilmu keorganisasian yang udah Kang Hendra dapat gitu selama ini, dan gimana sih cara kita untuk membangun organisasi tersebut supaya lebih aktif gitu, nggak ketinggalan gitu. Nah, itu gimana? Betul. Nah, kalau berbicara organisasi gitu ya, kita melihat dari definisinya gitu ya, suatu kumpulan ataupun wadah yang dimana kita bekerja sama satu sama lainnya untuk mencapai satu tujuan ataupun visi tersebut gitu ya. Nah, memang di sini saya alami gitu ya, di beberapa organisasi kita bagaimana bisa menyatukan
apa ya, pemikiran gitu ya. Karena kan di organisasi itu ada berbeda watak, sifat gitu ya. Dan di sana ya kita sebagai ketua kan, saya sebagai ketua gitu ya, harus bisa menyatukan persepsi itu gitu ya. Karena memang kita di organisasi tidak bisa bergerak sendiri gitu ya. Butuh kerjasama, butuh berbarengan lah ya. Nah, yang saya alami gitu ya di dalam organisasi itu, kita pertama tidak bisa egois gitu ya. Karena mau tidak mau sehebat apapun saya, kalau tidak ada anggota ya, organisasi itu tidak akan maju gitu ya, tidak akan bisa berkembang gitu ya. Jadi tetap kita harus apa ya, bekerja sama dengan anggota dan yang lainnya gitu. Terus juga bagaimana kita membangun organisasi biar aktif terus. Ya. Gimana sih tipsnya? Dan yang kalau menurut saya gitu untuk supaya aktif gitu ya, dan perlu disadari juga gitu ya, kalau organisasi itu ya mungkin awal-awal semangat gitu ya. Betul. Tapi mungkin di pertengahan mungkin sampai mau demis ya, ada beberapa yang memang apa ya, tidak melanjutkan ataupun ya tumbang di pertengahan jalan lah. Tetapi yang saya lakukan itu selama ini di organisasi yang saya alami, jadi saya selalu menanamkan prinsip kekeluargaan gitu. Jadi bukan hanya tentang poker saja gitu ya, bukan hanya tentang organisasi saja, tapi bagaimana ketika memang di dalam organisasi itu ada anggota yang memang sedang kesulitan gitu ya, kayak itu tentang finansialnya, ekonominya, kalau misalnya ada permasalahan di keluarganya gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai ketua bisa bisa menyadari itu gitu. Karena kan nggak bisa juga kita memaksa orang gitu ya, kamu harus ikutan kegiatannya, kamu harus aktif gitu ya. Tapi kan ada situasi dan kondisi yang memang dia itu, jadi kita harus bisa mengerti gitu, bisa memahami juga gitu. Dan yang terpenting itu adalah di Indonesia adalah kenyamanan gitu. Karena memang kenyamanan itu nomor pertama gitu ya. Sehebat, iya betul, doanya malas, gitu ya. Kalau ada kumpulan juga malas gitu. Tapi ketika ada nyaman, ya meskipun jarak yang jauh, meskipun dalam kondisi capek, tapi jika orang-orangnya nyaman, baik, kitanya juga orang gitu ya. Jadi pasti seorang itu pasti semangat gitu dalam organisasinya. Oke, jadi dalam organisasi itu kita harus nyaman dulu ya Kang ya, baru kesananya pasti insya Allah lancar ya. Yeah. Ada lagi kalau misalnya di dalam organisasi udah bikin kita gak nyaman, risih, nah itu jadi di pertengahan kadang suka kayak udah cabut gitu ya, katanya banyak banget tuh yang kayak gitu. Fokus lah gitu ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua nih ya. Menurut Kang Hendra yang sangat-sangat sibuk. Iya juga. Mungkin gimana sih caranya kita memanage waktu? Tadi kan udah diceritain ya, mungkin cara memanage waktu antara studi sama itu tuh gimana, lebih jelas detailnya gitu. Ya, yang pertama saya ada kalender kegiatan gitu ya. Jadi selama 1 bulan lah ya, 1 bulan ini saya agendanya kemana aja nih gitu ya. Jadi sudah terjadwal lah dengan baik. Jadi pas waktu hari H pun nggak bentrok gitu. Jadi sudah terjadwalkan dengan baik. Terus juga saya bisa melihat dari tadi saya sampaikan prioritas gitu ya. Mana yang memang saya bisa hadiri, mana yang memang saya tidak bisa gitu ya. Jadi kita juga nih jangan selalu memaksakan diri gitu. Kita ambil ABCD gitu ya, ikutan organisasi ABCD, tapi tidak bertanggung jawab ataupun tidak memberikan yang maksimal gitu. Tidak ada tanggung jawabnya lah ya. Nah, itu menjadi satu catatan lah ya untuk kita semuanya. Kalau berorganisasi ataupun kita melakukan kegiatan, kita harus bisa mengukur kemampuan kita gitu. Jangan sampai ini ikutan yang sana ikutan gitu ya, tapi pada akhirnya tidak maksimal gitu, sehingga tidak akan membuatkan hasil yang maksimal lah, ataupun yang memuaskan lah. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang memang kita ikuti, mana yang tidak gitu, yang memang tidak perlu lah ya kita ikuti gitu, seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu mana yang paling penting, mana yang tidak ya. Dan kita tuh jangan ambil semua ya selagi kita belum mampu gitu. Dan memaksakan lah, jangan terlalu maksain. Aku mau nanya lagi nih Kang, kan Kang Hendra ini kan aktif ya di organisasi internal maupun eksternal dari kampus. Nah, apa sih yang bikin Kang Hendra termotivasi untuk aktif di dalam 2 kegiatan tersebut? Ya mungkin ini juga pesan lah ya untuk semuanya mahasiswa gitu ya. Kita sebagai mahasiswa di universitas cuma 4 tahun, jadi maksimalkan sebaik mungkin gitu.
Karena 4 tahun ini nggak terasa. Saya juga nggak terasa sekarang udah mau lulus lah ya. Sekitar 1 semesteran lagi ya kurang lebih. Ya, padahal dulu baru masuk nih, sekarang mau keluar lagi. Maka dari itu, tapi saya juga di sini tidak merasa kosong gitu ya. Saya tidak merasa gak ngapa-ngapain selama 4 tahun, tapi alhamdulillah selama 4 tahun ini, ya kurang lebih 4 tahun ya, banyak pengalaman, banyak ilmu baru ya. Dan yang perlu dicatat juga, di kampus itu, menurut David Halpay gitu ya, seorang filsuf gitu ya, ataupun seorang akademisi barat, kita kuliah itu cuman 30% gitu. Dan 70%-nya itu di luar. Itu di organisasi, terus kita ikutan panitia gitu ya, kegiatan-kegiatan, terus juga kita baca buku gitu. Jadi kalau di kampus itu kita hanya sekedar teori saja gitu. Tapi banyak implementasi dan aksinya itu banyaknya di luar kampus. Makanya juga saya kenapa di luar kampus, karena banyak pembelajaran yang saya dapatkan di luar sana gitu. Jadi dan prinsip saya itu mudah berkelana, dua bercerita gitu. Jadi saya tipikal orangnya itu juga, saya gampang percaya gitu. Misalnya kan ada temen ya, Andra, ayo ikutan organisasi A gitu ya. Dan dia menceritakan gitu ya, organisasi tersebutnya seperti ABCD lah ya, bla 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 gitu. Tapi saya belum percaya 100% gitu ya, karena saya belum mengalaminya. Makanya saya ikut di organisasi tersebut, baru gitu. Ternyata gini nih ceritanya gitu ya. Dan saya juga bisa memvalidasi lah ya, ketika mungkin suatu saat nanti saya menceritakan yang saya alami gitu ya, di dalam organisasi tersebut. Gitu. Nah, kan banyak nih ya mahasiswa-mahasiswa sekarang atau Gen Z yang nganggep kalau organisasi ini bukan hal yang penting, bahkan mereka tuh nganggep kayak ngapain sih ikut organisasi, kayak buang-buang waktu. Nah, menurut Kang Hendra sendiri gimana sih caranya menanggapi orang-orang seperti itu, untuk menyadarinya gimana sih gitu? Yang saya rasakan juga gitu ya, ketika ada orang yang seperti itu, ya kita juga tidak bisa memaksakan gitu ya. Karena memang ya setiap orang punya pemikirannya masing-masing gitu ya. Tetapi kita sebagai teman ataupun sebagai ya sahabat ya bisa memberitahu saja gitu ya, bahwasanya ya kita hidup bersosial gitu ya, tidak bisa sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang-orang gitu ya. Dan kenapa saya sebut penting dalam proses itu, kita kan hidup tuh berorganisasi juga gitu, dari bangun tidur kita di manage gitu ya, bangun tidur, terus bangun tidur misalnya ngapain aja nih, misalnya mandi gitu ya, udah mandi misalnya persiapan sarapan gitu ya, juga manage. Dan organisasi itu adalah memanage gitu, bagaimana kita mengatur gitu ya. Tapi kalau organisasi itu lebih mengatur banyak orang, tetapi kalau misalnya diri kita itu diri sendiri gitu ya. Nah, perspektif seperti itu sangat kalau menurut saya pribadi gitu ya, itu lebih kasihan aja sih ke orangnya gitu. Kayak mereka tuh nganggapnya kalian karena belum tahu aja mungkin ya. Karena jujur saya bisa ngomong di depan banyak orang gitu ya, public speaking gitu ya. Saya bisa bersosialisasi dengan banyak orang, itu belajar dari organisasi gitu. Banyak kayak memang saya dapatkan di sana gitu. Terus kan kalau kita mau masuk dunia kerja juga kan ya, kan salah satunya kita belajar dari organisasi dulu. Betul. Kan ya. Karena pengalaman juga ada teman saya cerita yang senior lah ya, yang kakak kating ya. Jadi pertama kali ditanya pas waktu interview gitu ya, bukan IPK-nya, tapi pengalaman apa yang kamu udah alami gitu. Iya, betul. Ya, sedangkan ya kalau hanya sekedar di kampus, oke lah ya, mungkin nilai IPK-nya bagus, tapi kan dalam hal pengalaman gitu ya, kita bagaimana kita problem solving gitu ya, memberikan suatu solusi ketika ada permasalahan, kita bagaimana menjadi ya orang yang bisa dipercaya orang gitu ya, sebagai mungkin memanage orang, memanage waktu dan sebagainya gitu. Itu hal yang memang kita tidak bisa didapatkan di bangku kuliah, tapi memang di luar sana gitu, di organisasi gitu. Jadi untuk mahasiswa yang kayak gitu, kita cukup kayak kasih tahu aja dulu gitu. Iya, adapun mereka sadar nggak sadarnya ya itu kebetulan mereka gitu. Tapi kita udah ngingetin aja ya. Iya gitu. Nah, Kang Hendra ini di beberapa organisasi sebagai pemimpin ya. Iya. Nah, kan suka ada nih anggota yang kayak ada malesnya. Nah, itu gimana sih caranya menghandle itu semua biar ada motivasi dan dorongan dari mereka sendiri?
Kalau saya pribadi ketika emang ada anggota yang sudah malas gitu ya, dan ya mungkin jarang aktif lah ya, saya itu orangnya apa ya, kayak nggak tertutup lah ya, siapa yang welcome lah ya. Jadi ya mungkin saya juga suka ada yang misalnya ada yang anggota saya tiba-tiba dan pasti itu ada penyebabnya gitu. Gak mungkin yang asalnya semangat gitu ya, terus tiba-tiba gak aktif gitu. Nah, dia pasti mencari tahu gitu ya, entah itu ke temannya, teman dekatnya gitu ya, ataupun saya langsung tanyakan ke orangnya gitu ya, kenapa bisa gak aktif. Biasanya itu memang yang tadi saya sampaikan ada beberapa faktor gitu, dan kita sebagai ketua harus bisa menyadari itu gitu ya, dan tidak bisa memaksakan. Tetapi tetap kita juga sebagai ketua harus memberikan motivasi semangat kepada mereka. Mau tidak mau kita sudah memulai dari awal ya, kita juga harus mengakhiri dengan bareng-bareng juga gitu. Jadi kita harus terus ngekontrol ya Kang, biar nggak ada anggota-anggota kayak gitu. Iya. Nah kalau dari tata kelola nih Kang ya, kan Kang Hendra juga di eksternal juga aktif ya. Nah kira-kira ada nggak sih perbedaan atau pembeda antara organisasi di dalam kampus sama di luar kampus? Nah itu gimana dari tata kelolanya, apa ada perbedaan atau gimana? Ya pasti ada sih ya. Iya, pasti. Karena dulu saya di Himabi gitu ya, sama pernah mengalami juga di internal sebagai ketua himpunan juga gitu ya. Itu perbedaannya ya lumayan jauh juga ya. Karena memang kalau di luar tuh lebih kita kayak apa ya, kita mengekspresikan diri kita bebas gitu. Bebas itu dalam artian positif lah ya. Jadi kalau di kampus itu memang kita ada beberapa hal regulasi ataupun peraturan yang memang kita tidak bisa lakukan gitu. Jadi kita harus menyadari nih dengan situasi dan kondisi yang di kampus kita gitu. Jadi kalau dari internal tuh lebih ke masih diawasi gitu ya, betul. Kan nggak asal ngambil keputusan gitu ya. Dan ya lebih luas lah kalau di luar gitu ya, kalau melakukan kegiatan-kegiatan, terus juga ya kita lebih kayak apa ya, ya lebih bebas aja, tapi dalam hal positif ya. Tapi kalau dia emang di kampus, kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan dari kampus gitu, tidak bisa seenaknya gitu ya melakukan kegiatan-kegiatan. Iya betul. Nah kalau misalnya dalam mengelola organisasi nih, Kang Hendra gimana sih, kan pasti beda-beda ya cara pemimpin mengelola. Nah kalau dari Kang Hendra sendiri gimana cara mengelolanya? Lebih, kalau saya mah lebih apa ya, kekeluargaan sih, sistem kekeluargaan gitu. Yang tadi udah dibilang. Jadi kan kalau misalnya kita sudah erat gitu ya satu sama lainnya, pasti udah enak ya Kang ya. Buat kedepannya juga kayak kegiatan kita kan lebih kompak gitu ya, nggak canggung juga gitu ya. Jadi lebih kayak, jadi saya juga nggak kayak saya ketua nih, saya harus ya mungkin di atas ataupun saya terima beres, enggak. Tapi saya juga kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang gitu ya. Jadi ada saatnya nih saya juga di depan harus siap memimpin atau memberikan contoh. Ada juga saya untuk membersamai teman-temannya gitu ya. Ada juga saya di belakang untuk memantau gitu ya. Jadi melihat situasi dan kondisi gitu. Nah itu kan pastinya juga harus terjalinnya komunikasi ya Kang. Betul. Ya. Nah caranya biar komunikasi itu lebih efektif kan banyak tuh ya, kadang kalau di organisasi itu banyak yang miskom, jadinya salah paham segala macam, jadilah perpecahan gitu. Nah kalau misalnya kita caranya menjaga komunikasi yang lebih efektif gimana sih Kang? Karena jujur ya, kalau misalnya saya sebagai ketua gitu ya, terus saya juga kayak mengkoordinir semuanya tuh kewalahan. Iya betul. Makanya saya juga kan ada, kalau di organisasi ada ketua bidang gitu ya. Jadi saya memberikan suatu kepercayaan kepada ketua bidang ini untuk merangkul, untuk memberikan arahan gitu kepada anggota yang lainnya gitu. Supaya juga saya nggak capek sendiri gitu kan ya. Karena ya buat apa ada anggota gitu ya, ataupun ketua bidang kalau memang saya bergerak sendiri gitu ya. Jadi untuk apa ini? Untuk menjalin komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu saya tuh terutama ketua bidang dulu gitu. Ketua departemen lah ya. Di ketua departemen baru ke anggota. Jadi ada regulasi komunikasinya gitu. Ya, itu sangat penting sih. Jadi kalau bisa jadi anggota itu jangan langsung ke ketua gitu ya, tapi ke ketua bidang dulu, ketua bidang baru ke ketua umum lah ya. Bisa seperti itu gitu. Ya. Jadi supaya lebih efektif lah. Betul. Tapi kan kadang suka ada aja ya Kang masalah yang timbul gitu ya. Karena dari komunikasi itu sendiri. Nah gimana sih, apakah Kang Hendra pernah ngalamin nih gitu kesulitan yang tadi saya bicarakan itu, dan gimana caranya Kang Hendra ini handle gitu? Kadang kan
beda ya pemikirannya sama yang anggota kita sendiri. Iya, betul. Ya kita kan terutama sebagai ketua harus berpikir solutif gitu ya. Ketika memang situasi dan kondisinya sedang genteng lah ya, kita harus bisa mengambil sikap gitu ya. Mungkin ketika memang rencana kita tidak sesuai dengan realita kita gitu ya, kenyataan kita tadi, dimana kita bisa harus mengambil sikap. Nah, hal yang saya lakukan di sana juga ketika memang seperti itu ya, yang harusnya A malah B gitu ya. Nah itu kita mengumpulkan semuanya dulu gitu. Kondisinya seperti ini, hal ataupun langkah konkret apa yang memang kita harus lakukan gitu ya. Karena kan yang terpenting juga ya memang komunikasi gitu ya. Nah tapi kalau misalnya komunikasi ini tidak sesuai dengan realitanya, ya kita harus mengambil keputusan. Tetapi sebelum daripada itu ya tetap kita harus mematangkan gitu ya. Makanya juga ada rapat gitu ya, ataupun kayak pematangan lah ya ketika ada kegiatan, supaya juga meminimalisir gitu ya, mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi ya terutama ya apa ya, ada kegiatan juga saya juga ada PJ gitu ya, PJ kegiatan. Nah, mungkin lebih intens gitu ya komunikasinya, meskipun nggak offline gitu ya, tapi secara online lah ya kita komunikasi gimana perkembangannya, terus gimana ada kendalanya. Jadi kita harus juga apa ya, aktif gitu, aktif menanya gitu ya kondisi dan situasi seperti apa gitu. Jadi kita juga sebagai pemimpin nggak boleh diem aja. Betul. Jadi kan ada orang kayak pemimpin terima jadi gitu ya. Tapi kita harus mengkoordinir gitu ya, perkembangannya seperti apa, gitu, kendalanya apa gitu. Jadi biar ya terus komunikasinya dijalin gitu, meskipun secara chat saja gitu. Nah, betul banget yang tadi Mas Hendra bicarakan. Nah, kalau misalnya gimana sih, kan ada trouble nih misalnya, ada masalah. Terus sebagai pemimpin ini kan pasti harus mengambil keputusan ya, dengan adanya perbedaan pendapat dari anggota masing-masing gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Hendra dalam menjaga hal tersebut biar gak ada, kan kalau misalnya diambil yang satu nih idenya, kalau yang ini ngambek gitu kan. Betul. Nah itu gimana sih caranya biar ngambil keputusan yang tepat gitu sebagai pemimpin? Ya, jadi sebagai pemimpin juga kita gak bisa membela ataupun apa ya, ya kita harus dua-duanya harus apa ya, seimbang lah ya. Jadi ketika ada problem seperti itu, ya kita musyawarahkan permasalahannya apa, dan kita tidak bisa mendengar satu pihak gitu. Jadi kita misalnya ada pihak A gitu ya kontra, pihak B misalnya nggak kontra gitu ya. Nah, kita harus bisa mendengarkan dua-dua itu gitu. Dan ketika memang sudah mendengarkan, oh ternyata permasalahannya ini nih, misalnya ini hanya miskom lah gitu ya. Nah baru kita bisa menyimpulkan gitu ya, benang merahnya gitu kan. Jadi kita harus bisa memahami gitu ya dua konteks tersebut gitu. Jangan sampai kita belum juga mendengarkan pihak B udah mengambil keputusan gitu ya. Itu yang membuat tadi yang sampaikan kita itu ada apa? Masalah gitu ya. Jadi ketika memang kita sudah mendengarkan dan kita sudah memberikan solusi yang terbaik, insya Allah juga mereka akan memahami gitu ya dengan kondisi dan situasinya seperti apa gitu. Tidak akan egois juga ya. Gitu. Betul. Seperti itu. Nah mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya siapkan. Keren banget ya jawabannya, sangat-sangat termotivasi ya teman-teman. Insya Allah. Nah, mungkin aku mau nanya nih Kang ya, dari beberapa followers dari Himabi juga. Nih di IWU ini kan banyak organisasi nih ya. Betul. Nah, apakah di IWU ini ada organisasi ekstra kampus nggak? Kalau ekstra ada beberapa sih gitu ya. Terutama saya juga mengikutinya gitu ya, yaitu ada PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ya. Terus juga ada HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Terus juga ada apa ya? Pokoknya banyak sih ya. Cuma yang saya ikuti yang di eksternal adalah PMI ini gitu. Seperti itu. Jadi ya barangkali juga bukan promosi gitu ya. Ya itu mah silahkan ya teman-teman ikut enggak gitu ya. Dan ya itu mas kembali kepada diri masing-masing gitu ya. Nah itu tuh diikutinya oleh anak IWU doang atau boleh dari luar kampus IWU? Kalau di PMI gitu ya, itu kalau kita kan ada komisariat, jadi khusus untuk mahasiswa yang memang berkuliah di IWU gitu ya. Tapi ada juga cabang gitu ya, cabang itu memang
itu sekota Bandung itu. Jadi bisa untuk mungkin dari mahasiswa IU ataupun dari mahasiswa mungkin UIN, UNINUS sebagainya bisa ikutan kegiatan. Nah kalau misalnya teman saya nih Kang bukan dari IU itu bisa juga? Bisa, cuman masuk bisa sih kegiatan kita gitu dalam ikutan, kalau kita adanya Mapaba gitu ya, masa penerimaan anggota baru gitu. Bisa untuk misalnya dari kampus lain gitu ya, ikutan di Mapaba penerimaan anggota di PMI gitu ya, di namanya PMI Mahbub Junaidi, itu bisa gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman nih ya yang nonton, jadi boleh tuh dari Kang Hendra sendiri saya udah jelasin, yang mau join boleh ya Kang ya, karena itu sangat memberikan dampak positif yang banyak ya. Betul. Juga pengalaman-pengalaman. Tapi sebelum masuk kegiatan itu mungkin bisa coba tanya-tanya dulu kegiatan ya, tanya-tanya dulu sama coba dulu kegiatan yang ada di kampus dulu mungkin ya, betul. Sebelum dari luar. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari saya, menurut Kang Hendra nih, kan organisasi atau akademik, nah ini masih menjadi isu ya. Betul. Nah, menurut Kang Hendra sendiri, apa sih yang bisa dijadikan prioritas awal gitu di antara organisasi sama akademik? Ya mungkin kalau saya analogikan sebagai kaki lah ya, kita kan berjalan beriringan gitu. Betul. Ya semaksimal mungkin. Kalau misalnya nih ya, kita jalan cuma satu kaki gitu ya, mungkin kayak kurang sempurna lah ya. Ya mungkin analogi seperti itu gitu. Jadi bagaimana nih kita sebagai mahasiswa bisa melakukan kegiatan tersebut, entah itu akademik ataupun organisasi, seimbang gitu ta. Dan itu memang tantangannya beda-beda gitu ya, setiap orang tuh. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya meskipun berkaki-kaki gitu ya berjalan, tapi bisa gitu dilewati dengan lancar gitu. Ya, jadi menurut Kak Hendra sendiri kita tuh gak bisa memilih yang mana prioritas, betul. Tapi kita harus menjalani kedua-duanya dengan baik gitu ya. Beriringan. Jadi biar kesananya juga lancar, semuanya juga lancar. Oke, jadi kita udah ada di akhir penghujung acara mungkin ya. Makasih banyak Kak Hendra udah bisa menyempatkan waktunya. Siap, mohon maaf juga, aduh, sebenarnya gak enak gitu ya, cuman ya gimana lagi gitu ya, saya udah mungkin sudah maksimalkan gitu ya dengan berusahanya saya, jadi ya mohon maaf sebelumnya. Iya. Nah jadi aku mau menarik garis kesimpulan aja ya dari pembicaraan kita tadi. Mungkin bagi mahasiswa yang masih menganggap bahwa organisasi ini gak penting, kayaknya kalian harus nyobain dulu deh. Bener, karena itu bener-bener pengalaman juga dari aku sendiri yang awalnya kayak enggak gitu, tapi pas udah nyobain kayak ternyata ini impact dari organisasi itu banyak banget dampak positifnya. Ya banyak lah ya. Iya kayak gitu. Nah mungkin teman-teman karena udah waktunya beres juga, maka dari itu saya Tisha Amelia Rahman, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya, bye. Siap semuanya.